Bu, kita ngapain di sana? Kamu kan sekolahnya di sana. Iya. Kita kan dulu pernah sama-sama nih. Saya berpikir PKL itu berarti larinya cepat. Sejatinya waktu tak pernah bercanda dengan kita. Hanya saja kadang kita terlalu lugu dan cenderung mengabaikannya. Setiap langkah akan mengantarkan kita pada kisah yang baru, namun jangan pernah abaikan kisah yang lama. Karena narasi, jejak merupakan pengantar untuk episode berikutnya. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Ingot Ahmad Utasud. Solat lah. Oke. Nah, gitu dong. Bang Ingot, gimana kesibukannya sekarang? Ya, ngalir lah. Pokoknya apa yang ada di depan jadi tugas kita kerjakan maksimal, hasilnya kita berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan hasilnya baik. Terlalu normatif jawabannya. Bukan Ini normatif. nampaknya jiwa-jiwa birokratnya muncul. Tidak. Rencananya aku mau perkenalkan apa nggak kayak birokrat tadi nih. Iya. Tapi jawaban itu luar biasa. Bang, kopi bang. Iya. Oke. Nih sengaja nih, ini kopi Riau TV. yang pasti Raw TV, tapi belum ada endorse ini. Mana tahu nanti ada yang mau masuk sini kan. Jadi bang, bukan mimpi. Ya. Jadi kita cerita lah sedikit kan. Kira-kira sosok Bang Ingot itu yang dikenal orang sekarang kan sebagai birokrat atau pejabat publik. Tentu untuk sampai ke tahap itu kan tidak semudah yang kita pikirkan. Mungkin dari namanya saja Ingot gitu. Itu maksudnya apa sebenarnya bang? Nama. Iya nama. Nama ini unik memang. Waktu masih kecil-kecil ini sering jadi beban bagi saya. Karena kita kan hidup, orang tua saya kan aslinya Tapanuli. Kemudian ketika saya umur 2 tahun, ayah ibu pindah tugas ke Pekanbaru. Jadi dari umur 2 tahun saya di Pekanbaru sekitar tahun 73. Tentu di lingkungan masyarakat kita, masyarakat Melayu, kemudian juga masyarakat asal Minangkabau, nama Ingot ini kan agak janggal, agak jarang lah ya, agak asing didengar. Maka sering saya jadi ini, kadang-kadang menjadi bahan eje-ejean teman-teman, ya kan? Iya. Jadi kadang akhirnya saya tanya juga sama orang tua, kenapa nama saya Ingot? Jadi ya saya jelaskan, dulu waktu saya hamil masih dalam kandungan ibu, Saya hamil. saya masih dalam kandungan ibu. Oh gitu, yang jelas sedikit. Waktu saya masih Ada potensi ya bang hamil apa? masih dalam kandungan ibu, ayah ditugaskan belajar ke luar negeri selama 2 tahun. Jadi waktu saya lahir, ayah masih di sekolah. Di mana tuh bang? Di Jerman. Oh, Jadi waktu itu ceritanya nih kan, Iya. Datuk, kakek saya, opung saya kirim surat, anakmu sudah lahir, laki-laki. Siapa namanya? Dia kasih namanya dulu, ayah saya kan namanya Ahmad. Iya. Dia kirim nama pakai telegram dulu, kasih nama Ahmadi. Ahmadi. Nah ini kebetulan di kampung saya itu dulu ada pengurus salah satu partai terlarang, namanya Ahmadi juga. Oh no. Jadi oleh opung saya bilang jangan Ahmadi lah, itu di kampung kita namanya kurang bagus. Jadi ayah saya kasih nama Ingot. Nah, Ingot itu artinya dalam bahasa Tapanuli ingat. Ingat ya. Jadi setelah saya tanya, ya beliau berharap saya harus bisa menjadi orang yang selalu ingat segala-galanya lah. Saya kira kita mengingat sesuatu itu pasti lebih baik daripada tidak mengingatnya. Jadi kawan saya pernah ngomong bang, biar cara kita diingat orang itu ada caranya. Satu, pinjam duitnya. Ya. Yang kedua, kalau sekarang kasih nama anak Ingot, biar ingat orangnya. Kemudian sekolahnya di mana nih bang? SD. Saya sekolah di Kelurahan Tanah Datar, di Jalan Ciditiro. Ya. SD Impres namanya dulu. Ya. Awalnya SD 52, kemudian berganti jadi SD Impres 001 Tanah Datar di pinggir Sungai Sagu. Artinya dari kecil sudah di Pekanbaru bang? Sudah, alhamdulillah, dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun ya? Jadi setelah SD lanjut ke SMP gitu? Ya dong. Nggak langsung SMA? Enggak. Nggak ya? Karena waktu itu belum ada jalur pintasnya. Jalur pintar. Jadi SD 001 Tanah Datar, terus saya SMP 5. Ya. Sampai sekarang namanya masih SMP 5. SMP 5. SMP 5 yang di belakang dulu Stadion Hang Tua ya. Sekarang kan di depan
Masjid Agung, Masjid Anur. Iya. SMP 5, kemudian saya sekolah lanjut SMA. Dulu namanya SMA 6, sekarang SMA 8. Nah, ada yang menarik nih. Ya. Informasinya Abang jadi PNS itu enggak sengaja. Enggak sengaja itu maksudnya gimana? Seperti Heru bilang tadi, memang kita ini bukan mimpi kan, tetapi sesuatu yang kita cita-citakan, kadang-kadang setelah kita sampai di situ merupakan satu hal yang berbeda, yang pada akhirnya kita harus menikmati dan pada akhirnya kita juga ikhlas menikmatinya. Waktu itu sama teman-teman, beberapa teman coba ikut tes APDN. Tesnya di mana? Pekanbaru. Pekanbaru, oke. Nah, waktu itu pun saya nggak tahu tuh ada APDN nasional, ada STPDN. Saya tahunya APDN. APDN. Jadi saya ikut tes, alhamdulillah lulus kan. Waktu saya daftar ulang ke kantor gubernur dari Biro Kepegawaian waktu itu namanya Bu Lili Yusuf, dia sampaikan, saya ingat tanggal 19 Agustus, kalian harus sudah sampai di Jatinangor di Bandung. Bawa ini, bawa pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, celana hitam. Saya kaget. Bu, kita ngapain di sana? Kamu kan sekolahnya di sana. Di Bandung gitu? Di Bandung. Saya nggak pernah mimpi dulu sekolah di luar daerah kan. Oh, jadi waktu daftar itu nggak tahu bahkan dia dikirim ke Bandung Nggak gitu? tahu, saya tahunya APDN. Oh, gitu. Begitulah dulu lugunya kita kan. Enggak, sampai Sampai sekarang masih belum. Bang, kalau dulu itu berapa orang gitu yang dari Riau itu angkatan itu dikirim ke sana? 15 orang. Itu di ranking atau bagaimana? Memang hasil ujian kan di ranking. Iya. Saya ranking 14 dulu. Ranking 14 dari 15 orang? Iya. Selamat, memang luar biasa. Ini kan prestasi yang jaya gitu kan? Yang 14 besar. 14 besar. Nah, kemudian pindah ke Bandung. Sekolah di Sekolah sana. di sana berapa tahun di sana? 3 tahun pendidikan. 3 tahun. Terus tamat, balik ke Riau. Saya tugas di Indragiri Hilir di Kecamatan Mandah. Waktu itu IPDN masih gabung dengan Akmil atau Akpol? Enggak. Sudah Enggak, enggak ya? enggak pernah gabung. Enggak pernah ya? Sebenarnya enggak. Kan beda, apanya beda. Kalau Akabri dulu namanya, sama Akpol itu kan di bawah Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Iya. Kalau IPDN dulu namanya APDN Nasional. Nah, jadi kami tamatnya tuh wisudanya STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Itu di bawah Departemen Dalam Negeri. Tamat itu kami pulang ke daerah tahun 93, saya tugas di Indragiri Hilir di Kecamatan Mandah. Jadi apa di sana, Bang? Itu dulu eselon pertama, eselon terendah waktu itu 5B. 5B. Saya ingat jabatan saya Kepala Subseksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Abang ada banyak pindah-pindah tugas nih. Di daerah pernah, di kota juga ada pernah. Ada nggak perbedaan yang signifikan ketika tugas di daerah dan di kota? Yang paling berbeda tentu namanya kita pelayan masyarakat, itu karakteristik ya, karakteristik klien kita, nih, masyarakat kita. Masyarakat daerah mungkin mereka lebih nilai-nilai normanya masih lebih kuat dan masih tradisional. Dan itu memang saya alami sejak kecil. Tapi di kota ini tentu dengan karakteristik urban yang mungkin lebih terbuka, tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak pernak-pernik, sopan santun itu tidak. Jadi ukuran sopan bukan tidak sopan, tetapi ukuran sopan santun di kota mungkin agak sedikit berbeda dengan di desa, di daerah. Itu di Camat dulu pernah rumah digedor malam-malam, Pak Camat ada maling nih, Pak Camat ada ini. Itu sudah sebenarnya jadi keseharian camat ya. Ya segala macam urusan memang masyarakat itu kalau tak selesai dengan Pak Lurahnya pasti dia Lari ke Pak Camat. ke Pak Camat, nanti ada Pak Kapolsek, ada Pak Koramil. Artinya dari tugas kita sebagai pelayan pemerintahan umum, kita harus layanin dulu. Nanti baru kita salurkan sesuai dengan jalurnya. Kadang mereka berkelahi pertengkaran keluarga juga karena mungkin rumahnya dekat camat atau kenal dengan kita ya, mereka pasti ngadunya ke kita. Karena kita adalah representasi pemerintah di situ. Ada hal lucu nggak, Bang, yang ditemui nih selama waktu jadi camat? Banyak. Tapi nggak mau buka aib ya? Janganlah. Ini yang lucu orang sana atau Abang sendiri nih? Yang sering lucu itu suasananya. Suasana. Iya kan? Artinya dalam kita mungkin kondisi kita capek, jadi masyarakat kita datang
awal-awalnya memang jujur aja dalam hati kecilnya agak kesel juga kan. Wah, mau istirahat datang lagi. Tapi begitu kita layani, kita malah nanti ada kepuasan gitu. Di tahun-tahun itu kan belum ada kamera Android tuh, kamera digital yang foto-foto. Kita masih pakai foto apa ya? Film itu. Itu sering nggak dikirim foto terus minta foto gimana pakai album-album itu? Agak kurang. Sama Dulu jarang. jarang ya. Jadi dimintai apa kalau nggak minta foto orang dulu? Ya macam-macam, tanda tangan, Oh, ya tanda kan? tangan. Foto juga. Tapi nggak, kalau sekarang kan unlimited kan, Iya. fotonya. Lagi masih ada baterainya, masih hidup ya. Selfie kayak apa kayak. Nah, kalau dulu mungkin karena dia pakai roll yang mungkin isinya 24 apa 36 itu kan Iya. dihemat-hemat juga dulu. Bang, masuk ke kawasan sekretariat itu tahun berapa, Bang? Mulai bertugas di sekretariat itu? Tahun 2011. Iya. Waktu itu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Jadi waktu itu saya pindah tugas ke sana, baru kita bertugas di kantor bupati lah. di kantor bupati. sekretariat. Berapa tahun di Meranti? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun, terus kita pindah ke Pekanbaru. Waktu itu istilah kami kan Meranti Kabupaten Baru. Dulu mau bawa keluarga juga agak susah tuh, karena di sana juga rumah kontrakan atau apa kan juga masih sangat terbatas. Jadi kami dengan beberapa teman dulu nih istilah kami dulu Meranti itu merantau tanpa istri. Oh itu, udah disepakati tuh. Iya karena memang nggak bisa bawa keluarga juga Ini susah. ide siapa sebenarnya nih? Ya iseng-iseng lah. Iseng-iseng Ya kan? berhadiah gitu. Kami pegawai Kabupaten Kepulauan Meranti. Apa Meranti itu? Sebenarnya kan Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi nama pulau di situ. Tapi kalau kami pelesetan ya merantau tanpa istri lah. Nah ini sebenarnya di konsep atau memang udah bawa istri atau udah sepakat sama-sama nih? Oh enggak lah, itu kan keterpaksaan saja dulu. Keterpaksaan. Ini jangan-jangan ini saya berhadiah enggak? Hah? Enggak. Jadi dari Meranti akhirnya pindah tugas ke Pekanbaru. Saya akhirnya kembali ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Saya bisa, ya anak-anak juga sudah mulai dewasa. Ya. Saya ingin kita kumpul di Pekanbaru dan kebetulan ya kita dari kecil juga di Pekanbaru. Kemudian Bang, setelah berdinas di Humas, kemudian di mana nih? Kemudian saya dapat amanah jadi Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru. Jadi kurang setahun, 2015 ke 2016. 2016 saya diamanahkan lagi oleh Pak Wali Kota menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai saat ini. Sudah berapa tahun berarti itu Bang Kepala Dinas? Di Perindak hampir 6 tahun. 6 tahun. Pekanbaru ini kan kota perdagangan. Ini tanggung jawab yang besar nih Ya. untuk membangun sistem perdagangan yang baik. Nah, Abang lihat pola-pola perdagangan kita ini sejauh ini seperti apa? Ya jujur saja kita masih belum mencapai titik yang ideal ya, terutama dalam penataan distribusi, tata niaga, barang-barang, sehingga masih terjadi kadang-kadang harga itu tinggi bukan karena nilai produknya, tetapi karena tata niaganya. Jadi sistem penyalurannya terlalu panjang, sehingga ini perlu kita pangkas. Kalau panjang itu kan tiap titik nanti harus ada marginnya tuh. Iya. Dari saya nanti ke Heru, Iya. Heru ambil margin dikit, dari Heru ke Iqbal, Iqbal ambil margin dikit, dari Iqbal nanti pengecer ambil lagi, jadi berempat margin. Seharusnya dari produsen, mungkin nanti ke distributor, kemudian ke pengecer, artinya 3. Kita berharap hanya 3 atau maksimal sekali itu 4 mata rantai. Sudah berapa persen yang bisa kita terapkan ya pola-pola begini? Ya itu kan kalau untuk menetapkan itu harus ada regulasi. Nah ini berkaitan juga dengan kewenangan daerah. Karena kewenangan perdagangan ini tidak hanya di kabupaten kota, tapi juga pemerintah provinsi megang peran penting. Nah, ini kita akan sinergikan dengan pemerintah provinsi. Tetapi di sisi lain, selama 6 tahun di bawah bimbingan Pak Wali, kita berusaha menata sarana perdagangan. Artinya masyarakat Pekanbaru yang 1 juta lebih ini tentu butuh sarana distribusi kebutuhan dia, ya kan? Nah, makanya kita siapkan beberapa pasar pemerintah, kemudian mendorong pihak swasta juga membangun pasar yang dijadikan sarana perdagangan, di samping juga untuk aktivitas ekonomi. Nah, kemudian kan Pekanbaru ini kota urban ya. Kita tidak bisa tutup mata bahwasanya keberadaan PKL itu akan tetap ada. Ya. Nah, gimana nih cara kita nih supaya PKL ini bisa tertata dengan baik nih? Ya, PKL itu
Lu tahu sejarah PKL nggak? Setamanya PKL ini yang aneh, setelah ditengok ternyata kakinya cuma 2 ya. Sama dulu. Yang 3 lagi mana? Waktu saya kecil dulu, saya bikin kenapa namanya pedagang kaki 5. Dulu waktu kecil kan dulu kan baru kan ada namanya tibum ya dia. Ingat nggak? Ada tibum kan? Belum lahir dulu gitu. Belum lahir. Belum lahir lagi. Dulu di Satpol PP itu ada namanya tibum dulu. Jadi khusus dia menertibkan mungkin PKL, kemudian ada pelanggaran DMB. Nah jadi saya ingat dulu, saya berpikir PKL itu berarti larinya cepat. Kalau tibum datang dia cepat lari gitu. Kaki 1000. Maka kaki 5. Kaki 5 ya. Jadi setelah berjalan waktu, ternyata kaki 5 itu merupakan salah satu profesi yang mengandung nilai historis sebenarnya. Nah, ini ilmu lagi nih. Nah, ini. Iya, harus loh. Bicaranya harus ada hasilnya. Ya betul juga. Ini pada bicara kosong. Dulu Aku udah khawatir tadi ngobrol kita nih kosong, serius. kan Minimal ada sejarahnya. Iya dong. Kan dulu di zaman penjajahan, memang kan ekonomi ini dikuasai oleh orang asing lah ya. Penjajah, kemudian timur asing, ya. Saudara kita dari Tionghoa, dari Arab, Timur Tengah, mereka yang memang pegang perdagangan. Tapi orang Indonesia, orang pribumi juga punya dimensi perdagangan yang memang khas gitu. Mereka menjual hasil bumi, menjual komoditi pangan. Nah mereka nggak punya tempat. Jadi waktu itu kan oleh sejarah yang saya baca oleh Gubernur Jenderal Belanda dikasih tempat di selasar kantor-kantor Belanda itu. Selasar itu panjangnya 5 kaki. 5 feet sebenarnya. 5 feet. Makanya ini rumah-rumah jadi akhirnya disebut kaki 5. Di mana sih jualannya? Di kaki 5. Bukan pedagangnya yang kaki 5, tapi tempat jualannya di kaki 5. Oh jadi nilai historisnya bahwasanya mereka jualan di kawasan kaki 5 itu. Iya, artinya ini di samping dia kaki 5, tetapi kan historisnya itu apa? Ini adalah basic perdagangan orang Indonesia asli, orang pribumi. Dulu kan di sini kan, ya? di London kan, Iya. kita kan belum bisa industri waktu itu, belum bisa mengolah terlalu, mungkin ada satu-satu, tapi belum secara umum kita bisa mengolah komoditi menjadi produk baru. Jadi kita jual barang mentah gitu, bahan baku. Nah itu tempat kita di kaki 5. Artinya yang saya katakan PKL hari ini itu memang cerminan bangsa kita sebenarnya. Kalau cerminan bangsa kita nggak pada kejar-kejar bang, dibubarkan. Nah ini perspektif yang salah ya. Artinya kita tidak memusuhi PKL. Khusus konteks Pekanbaru, PKL itu sejak saya kecil ya belum lahir udah ada PKL. Iya kan? Artinya sekarang PKL merupakan bagian dari kota yang tak bisa dipisahkan. Nah, tugas kita adalah menatanya. PKL ini harus kita tata sehingga dia terharmonisasi lah dengan denyut jantung kota Pekanbaru. Dia ada tapi nggak boleh ganggu transportasi, nggak boleh menciptakan kekotoran atau sampah. Nah, ini yang diatur. Jadi sudah mulai ditata sekarang. Ini yang kita tata. Jadi tahun 2019 yang lalu, tapi keburu COVID dulu. Sebenarnya kita udah 2019 sudah ada SK Pak Wali untuk menetapkan titik-titik tertentu di kota ini yang memang potensial untuk tempat kita melokalisir UKM-UKM kita pada jam-jam tertentu, mereka kita kasih tempat di situ. Nah, jadi tapi di tempat lain nggak boleh. Jadi artinya satu wilayah, misalnya seperti Bundaran Keris. Nah kita berharap nanti dari Patimura ditata di situ, didorong masuk ke Bundaran Keris. Dijadikan kawasan. Nah, jadikan kawasan. Sehingga dengan mereka dalam kelembagaan atau organisasi bersama itu, mereka nanti bisa grade-nya juga bisa naik. Gitu. Kita juga membinanya gampang. Ini masih wacana. Udah jalan bro. Sudah jalan. Bundaran Keris kan udah jalan. Cuman memang ya kita harus terus mengedukasi, proses edukasi kepada masyarakat kita termasuk pelaku usaha PKL ini, kaki 5 ini harus terus berjalan. Kan nggak langsung semuanya ngerti, nggak langsung semuanya ikut. Ya proses ya. Nah tadi sejarah PKL, ada satu nih mau tanya nih, sejarah pasar kaget. Ini gimana sebenarnya? Pasar kaget. Ini apa nih ada sejarah juga? Kalau di pasar ini banyak cerita itu. Pasar kaget. Pasar kaget ini kan istilah Pekanbaru aja. Datang, udah ada gitu. Ada pasar rupanya di sini, kita berikan gitu. Sebenarnya itu kan, mohon maaf itu kan pasarnya pasar liar, spontan lah.
pasar spontan yang bikin orang kaget. Jadi tidur jam 1 siang, bangun jam 4 sore, wih udah ada pasar gitu. Udah ada pasar. Oh gitu ya. Ya kan? Ya, nah, pasar itu kan merupakan sarana perdagangan. Nah, ini boleh, bukan harus sebenarnya. Pak Wali, kita hukum juga nggak pernah melarang pasar kaget, nggak pernah melarang pasar gitu ya. Tapi ada mekanismenya kalau mendirikan pasar, ya kan? Aturannya gitu. Ada aturannya. Di setiap kelurahan kalau perlu. Pasar kaget tadi. Bukan pas, jangan bilang pasar kaget dong dulu. Itu kan istilah. Iya. Pasar ini boleh di setiap kelurahan. Bahkan kita dulu sudah minta Pak Lurah atau Pak Camat coba dilihat di daerahnya yang tempat yang cocok untuk didirikan pasar kecamatan supaya nanti Pemko bisa dibebaskan dibangun pasar di situ, sehingga hari ini kan orang jual ayam potong juga kadang-kadang di lingkungan perumahan itu kan nggak tepat. Nah, makanya harus kita siapkan tempatnya, lokasinya. Jadi sejarahnya gimana pasar kaget tadi? Ya sejarahnya pasar-pasar inisiatif masyarakat setempat atau mungkin ada dari zaman Belanda gitu? Enggak ada. Itu sejak zaman mungkin zaman setelah reformasi lah ya. Si Pitung gitu. Asli itu. Kemudian Bang, kalau bicara soal pasar, ini kan kita tidak terlepas juga dengan media online apa sekarang yang digital gitu. Ya. Terus berkembang, ada yang belanja online. Nah di masa pandemi ini kira-kira kawan-kawan kita yang pasar kaget, PKL, itu gimana cara kita membantu mereka gitu? Biar tetap eksis Sebenarnya ekonomi gitu, kecil. di samping dorongan ataupun kebijakan dari pemerintah, pelaku pedagang pasarnya karena mereka sudah jalan. Dia melek teknologi loh. Pasar-pasar 50, pasar Dumbai itu juga mereka sudah pakai aplikasi. Nah cuman kan memang konsumen kita juga nggak semuanya yang nyaman dengan belanja lewat elektronik tadi, ya kan? Ibu-ibu kita masih kepingin dia ke pasar itu, memang dia punya sensasi sendiri mungkin kalau langsung belanja di pasar, ada kepuasan tersendiri. Ya ternyata kita sudah buka aplikasi baik namanya Antapasa, kita kerjasama dengan Gojek. Oh, udah ada kita buat gitu ya? Cukup ada 3 atau 4 ya, baik yang secara mandiri maupun didorong oleh Pemko. Tapi ternyata konsumen kita masih pengen pasar. Saya sempat tanya-tanya juga di salah satu pasar, beda Pak, nggak puas kita kalau belanja elektronik itu. Kalau ke pasar, nginjak becik itu nggak puas gitu ya? ya mungkin tawar menawarnya juga dulu. Oh, tawar menawar. Kalau pasar tradisional kan dia nggak pakai bandrol dulu. Nggak. Tawar menawar. Terus mungkin kadang-kadang dia juga sudah punya ikatan emosional dengan pedagang langganan dia. Bang, berapa baju satu pasang bang? 150 ya? Ya mungkin beli sayurnya nggak lama dulu. Oh, gitu. Cuma nanya kabar. Ya. Nanya kabarnya lama. Kemarin anak sakit, udah sembuh. Itu terjadi. Abang pernah nggak nengok dialek pedagang sama pembeli di pasar tuh? Iya, sering. Memperhatikan falsafah dialek mereka itu. Kan unik-unik tuh. Berapa harga baju? Iya. 150 katanya. Iya. 50 aja lah ya kan. Oh enggak Kak. Oh buka pagi nih, 100 aja lah, 50 aja lah, 100 aja lah. Akhirnya dia pergi. Iya. Terus dipanggil lagi, Oh, iya. Kak, 100 aja lah Kak. Pengaris. Karena baru buka, Pecatan luar. pecatan dulu. Ya itu memang seninya di pasar tradisional ya seperti itu. Seninya tuh ya. Ya, jadi orang pasar tuh, pedagang pasar tuh memang orang yang pandai bernegosiasi. Nah, bekerja sebagai birokrat, ini kan profesi abang nih. Nah, sebenarnya passion abang dari situ atau belum? Bicara passion gitu. Iya, passion. Waktu kecil dulu, cita-cita saya, kalaupun boleh dibilang cita-cita ya, tapi yang ketertarikan saya dulu, Passion show. saya jadi guru. Oh, jadi guru? Jadi guru. Saya tanya dulu mau jadi apa, jadi guru. Kemudian saya mau jadi Menteri Pertanian. Pernah saya ngomong gitu. Waktu ditanya sama Tunggu dulu, jadi guru tuh umur berapa pengennya? SD ya? Jadi Menteri Pertanian? SD juga. Berubah-ubah ya? Iya. Kenapa mau jadi Menteri Pertanian? Biar mak saya nggak beli beras. Oh gitu. Dulu itu anak SD ya, pikirannya. Tapi ya akhirnya ternyata semua orang bisa jadi guru, juga bisa jadi murid. Ya. Ya kan? Di mana saja kita mungkin bisa memberikan ilmu yang sudah kita dapat atau pengalaman kita. Nah, itu menjadi kepuasan tersendiri loh. Misalnya junior kita atau staf kita atau mungkin keluarga kita yang kita berikan pengalaman kita share sama dia, itu menjadi kepuasan batin juga.
Tapi semua murid bisa jadi guru. Semua murid itu bisa jadi guru. Ya. Tapi tidak semua guru bisa jadi murid, Bang. Nggak benar juga. Tidak semua guru bisa jadi murid. Semua guru dia bisa jadi murid, tapi mungkin tidak semua orang bisa jadi gurunya. Dia bisa jadi murid, tapi tak semua orang dia bisa jadi dia nggak gampang menerima orang jadi sebagai guru. Ada juga yang tidak mau. Nah, itu terlalu. Ada juga yang tidak mau. Masa nggak? Serius? Berarti dia udah pintar lah, udah top dia kan? Bang bingung? Bingung lah. Berarti tidak ngerti, Bang. Betul. Jadi passion apa sebenarnya apa nih? Kalau selain jadi ini nih? Kalau passion itu kan, ya mungkin kita kembali ke ini lah ya, ke suasana-suasana yang lebih santai lah nanti. Sekarang udah mulai terasa dulu, ya kan? Artinya kita lebih ke berbaur ke masyarakat itu sebenarnya lebih nyaman, ya kan? Nah, hari ini memang kita menghadapi sebuah fenomena yang di luar dugaan kita dulu, ya. Kita ingin kembali kepada, ya kalau bahasa Heri tadi, jangan mimpi, artinya kita kembali kepada kewajaran itu, wajar, biasa gitu. Kira-kira seperti itu lah. Nah itu kan belum spesifik. Ya, Mungkin mau jadi ini, mau jadi itu, nggak bisa dijelaskan ya, apa? Agak bingung nampaknya, minum kopi dulu. mungkin pertanyaan yang harus diulang. Enggak, passion abang sebenarnya seperti apa gitu. Terlepas dari birokrat, orang kan ada passionnya mungkin bertani nih, atau melukis, atau passionnya di seni, atau di apa gitu. Jalan, nampaknya harus jujur sama Heru. Dia Jujur lah. kejar terus mendapat. Sekarang saya sedang kuliah hukum bro. Nah, di umur gini saya ambil kuliah hukum. Jadi saya ingin mungkin suatu saat nanti saya bisa ya mungkin mengabdi kepada masyarakat, kepada ya masyarakat melalui bidang hukum mungkin. Ya. Artinya pengacara atau bagaimana gitu? Atau Ya bantuan salah lembaga satunya bantuan mungkin, hukum? nah ya seperti kita mungkin mengadvokasi masyarakat kita yang termarginalkan atau dalam posisi yang sangat lemah. Ternyata dalam posisi saya sekarang sebagai birokrat yang mungkin menjalankan katakanlah dalam tanda kutip kekuasaan ya, tidak jarang kita paham bahwa masyarakat kita mungkin tidak punya energi, tidak punya sumber daya untuk memperjuangkan haknya. Nah ini harus ada. LBH sebenarnya sudah banyak, tapi saya ingin juga berpartisipasi di situ suatu saat. Ini kan udah 6 tahun nih di Sperindak. Ada nggak tertarik untuk terjun ke dunia bisnis? Sangat. Kalau untuk ya mungkin kebutuhan ekonomi keluarga, saya kira kita perlu berbisnis. Tapi kan ada aturan yang untuk ASN itu ada aturannya. Di era sekarang ini bisnisnya bagus itu menurut abang gimana? Bisnis yang bagus ya, saya kira bisnis yang tepat apanya kontennya. Jadi kita pilih konten yang tepat. Kenapa konten yang tepat? Karena pasar menyerapnya. Ya kan? Jadi bisnis itu harus orientasinya pasar. Sekarang kasarnya kebutuhan manusia ya, kebutuhan. Kalau orang nggak butuh kita bikin itu apa juga. Artinya itu mungkin lebih kepada seni, kepuasan batin kita. Tapi kalau kita mau bisnis ya kita harus orientasinya pasar. Nah, ini ada pertanyaan nih bang. Pertanyaan ini nanti disampaikan di semua narasumber nih Ya. yang datang di sini nih, bintang tamu yang datang di sini. Karena judul kita nih bukan mimpi, kita kasih kesempatan bintang tamu itu untuk bermimpi. Kalau seandainya hari ini kita berandai-andai nih bang ya, udah cerita mimpi nih. Andai-andai ya. Nah, kalau kita hari ini dikasih kesempatan untuk dikabulkan satu keinginan, hanya satu saja, apa kira-kira yang bang inginkan? Hanya satu keinginan saja. Iklan itu 3 apa keinginannya lu? Gimana? Kita nonton iklan kan kasih 3 keinginan, masa kamu 1? Enggak, ini enggak lagi dagang tadi bang. Tolong jangan termenawar dulu bang. Ini gadis perdagangan. Oh, iya. Ya. Lu masih cuma 1. Satu aja bang. Jadi kalau satu gitu, banyak mau bang rupanya orang. Ya. Kira-kira satu itu apa yang paling abang inginkan untuk diwujudkan saat ini aja gitu? Untuk saat ini ya. Iya. Apa yang paling abang inginkan untuk kita wujudkan? Ya saya kira saya ingin membahagiakan keluarga saya, orang tua, istri dan anak saya. Itu masih apa tuh? Masih Belum spesifik. belum masih Yang spesifik contohnya apa? ya, minta kopi, gitu. Datang kopi 1 truk gitu. Minta apa gitu kan? Ya kan mimpi nih, mimpi kan bebas.
Jadi kira-kira Bang mau apa gitu? Kita mau lihat alam imajinasi Abang tuh seliar apa? Ini pertanyaannya berat nih. Udah ada yang jawab belum? Hah? Udah ada yang jawab belum? Nah, kenapa yang pertama aja makanya? Ngopi kita dulu lah. Ngopi dah. Ini bahaya nih pertanyaannya nih. Kira mau apa? Mobil Ferrari gitu kan? Entah apa gitu kan? Nggak apa dong. Satu aja. Kalau misalnya hari ini bisa dikabulkan langsung, satu itu apa? Perlu pondok atau osteoidien? Atau lempar handuk atau lomba tangan kamera. Mereka yang ini merah. Gimana Bang? Aduh. Satu saja gitu. Harusnya tadi kasih kisi-kisi. Oh, enggak. Ini kejutan Iya, kan? kan? Jadi besok yang udah nonton ini tak terkejut lagi gitu kan? Nanti beda lagi tanyanya gitu. Ya kalau sekarang mimpi saya tuh, saya ingin sebenarnya mempunyai kekuasaan, ya kan? Yang dengan kekuasaan saya bisa menciptakan kehidupan yang baik. Oke, terima kasih. Selamat datang di dunia nyata Bang, karena ini bukan mimpi.